Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru-guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Maharusuk SSI MPD, guru mata pelajaran IPA SMP Oikumene Kendari. Dalam proses pembelajaran IPA, hendaknya guru berperan sebagai fasilitator. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPA masih berpusat pada guru, sehingga kebutuhan dan gaya belajar peserta didik belum dapat terakomodir dengan baik. Melihat realita ini, saya akan melaksanakan praktik baik pembelajaran dengan menerapkan pendekatan pilot pada pembelajaran berdiferensiasi materi skema metagenesis tumbuhan paku. Namun, tantangan utama dari praktik baik ini adalah bagaimana mengubah kebiasaan pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana proses pembelajarannya? Ayo simak video berikut ini. Langkah awal yang harus dilakukan guru sebelum melaksanakan pembelajaran adalah menyusun instrumen asesmen diagnostik, melaksanakan asesmen dan memetakan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, membuat modul ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran, dan memastikan tumbuhan paku masih hidup di lingkungan SMP Oikumene Kendari. Setelah itu, guru masuk ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Stand up, please. Greeting to the teacher. Good morning, sir. Good morning, Bu. Sit down, please. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk pertemuan kita hari ini, saya minta kesediaan dari Gracia untuk pimpin doa. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa yang bisa saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami anak-anak-Mu beserta guru. Pada hari ini kami akan melakukan proses belajar mengajar ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, murid-murid-Mu untuk mendengarkan penjelasan dari guru-guru kami serta guru-guru kami yang bijaksana kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apakah hadir semuanya? Ya Oke, sekarang disiapkan buku pelajaran contohnya. Hari ini kita akan masuk ke materi kita tentang skema metagenesis tumbuhan paku. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan paku. Di mana setelah mempelajari materi hari ini, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana skema metagenesis dari tumbuhan paku itu sendiri. Nah, anak-anakku, pernah makan sayur paku? Pernah. Ada yang belum pernah? Pernah semua? Pernah. Lantas, bagian mana atau organ apa yang dijadikan sayur paku? Ada yang batang, ada yang daun. Daunnya bagaimana, batangnya bagaimana? Daun yang masih muda tentunya, batangnya masih muda. Bagaimana karakteristiknya? Batang yang masih muda itu? Batangnya menggulung. Apa saja ciri-ciri tumbuhan paku yang kalian tahu? Ada yang tahu? Nino? Bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Bisa dibedakan akar, batang, dan daun. Betul. Ada yang lain lagi? Ada lihat? Memiliki pembuluh. Berpembuluh, luar biasa. Masih ada yang tahu ciri-ciri tumbuhan paku yang lain? Coba Cia. Habitatnya di tempat yang lembab. Hidup di depan yang lembab. Ada yang lain lagi? Jackie? Batang muda pakai sebelum Pak. Batang mudanya masih menggulung ya, luar biasa ya. Rata-rata anak-anakku sudah tahu ya ciri-ciri tumbuhan paku sendiri. Nah, untuk memanfaatkan Anda tentang bagaimana ciri-ciri tumbuhan paku, bagaimana skema metagenesisnya, maka hari ini kita akan belajar langsung di lingkungan sekolah. Kita akan bagaimana proses berkembangbiakan tumbuhan paku itu sendiri.
Sudah siap untuk belajar di luar? Ya. Salah satu prinsip pendekatan pembelajaran berbasis pilok atau potensi kondisi lokal adalah dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran pilok juga dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Anak-anakku, setelah membaca buku referensi tadi dan mengamati langsung tumbuhan paku, informasi apa yang kamu dapatkan? Saya Pak. Silakan. Tumbuhan paku berkembang biak dengan menggunakan spora. Dan letak spora itu berada di belakang daunnya. Jika antheridium dan arcoginium bersatu, maka akan menghasilkan fertilisasi. Fertilisasi ini akan menjadikan siklon. Permasalahannya adalah lantas bagaimana skema metagenesis atau proses perkembangbiakan tumbuhan paku. Dari hasil bacaannya kalian bahwa cara berkembang biak tumbuhan paku itu dengan cara apa? Dengan cara spora itu. Anak-anak masih semangat? Masya Allah. Setelah kita melakukan pembelajaran di lingkungan sekolah tadi, maka sekarang kita masuk kembali ke kelas untuk melihat bagaimana skema metagenesis dalam bentuk video. Saya yakin di antara teman anak-anak semua ada yang kemampuan harus menonton video. Oleh karena itu, Bapak akan menanyakan sebuah video yang berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan paku sendiri. Nah, dalam proses pemutaran video, anak-anak fokus memperhatikan apa yang disampaikan lewat video itu. Siapa yang bisa menyimpulkan tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Jason? Kesimpulan yang saya peroleh dari pembelajaran hari ini bahwa tumbuhan paku dapat berkembang biak dengan cara spora. Oke, berkembang biak dengan cara spora. Ada lagi yang bisa lanjutkan? Saya Pak. Ferdi. Spora kemudian akan jatuh pada permukaan tanah. Jika tanahnya subur, maka akan tumbuh menjadi protalium. Saya kira cukup materi kita hari ini. Tetapi seperti biasa kita akan mulai dengan sesi mengukur kemampuan Anda melalui aplikasi puisi. Silakan silakan perangkatnya. Untuk pertemuan kita hari ini saya kira cukup. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Perkenalkan, saya Gracia Rasid dari kelas 9 SMP Oikumene Kendari. Setelah saya mengikuti pelajaran IPA pada hari ini, saya merasa sangat asik dan juga senang karena kami dapat mempelajari siklus hidup tumbuhan paku lewat lingkungan sekolah SMP Oikumene Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMP Oikumene Kendari. Dalam pengamatan saya, Pak Maharusu selalu menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan berdiferensiasi untuk mengakomodir gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di laboratorium IPA dan di lingkungan sekolah, sehingga anak-anak lebih antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran.